Al-Quran menghimpun semua nilai-nilai kebaikan yang memberi petunjuk pada setiap orang untuk beriman dan berperilaku mulia dalam tatanan aktivitas kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nonton Ngaji. Di sini insya Allah kita sama-sama meraih kebaikan dan keberkahan dari Al-Quran. Dimana di channel ini insya Allah kita sama-sama menonton tontonan yang bermanfaat, menyimak, memperhatikan, dan dengerin bacaan Al-Quran dari qori atau qori'ah terbaik yang memiliki suara emas yang merdu, yang baik, yang insya Allah kita yang mendengar bakalan dapat ketentraman, kenyamanan, kedamaian, dan insya Allah mendapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali kalau saya mendengar ada seorang muslim dan muslimah berhari-hari lewat tapi tidak membaca Al-Quran. Padahal Bapak Ibu, Al-Quran menjaminkan kita jadi orang mulia dunia sampai akhirat. Al-Quran kunci kebahagiaan, Al-Quran kunci keberkahan rezeki, Al-Quran imam, Al-Quran petunjuk, Al-Quran keselamatan, Al-Quran penyembuh dari penyakit, bahkan Al-Quran berlindung dari segala bahaya. Dari randomnya atau banyak bentuk video yang bisa kita lihat di berbagai media sosial kayak hiburan, edukasi, musik, infotainment, konten-konten yang baik atau yang kurang baik, video-video yang mengarahkan kita ke arah maksiat, video-video yang mengumbar aurat, dan banyak lagi. Kalau untuk hal-hal yang positif sebagai hiburan, bolehlah. Kalau yang ke arah kurang baik atau nggak baik, di skip aja. Nah, di sini kita perlu juga tontonan yang menjadi tuntunan. Kita perlu tontonan yang bermanfaat. Artinya, dari kita memulai tontonan yang bermanfaat ini, insya Allah, semoga kita meraih banyak kebaikan yang dapat membuat kita menjadi lebih baik lagi. Di sini di channel ini di Nonton Ngaji, nggak hanya nyimak bacaan Al-Quran sama-sama. Ada juga video yang insya Allah menginspirasi kita semua. Seperti halnya Abdul Karim dengan kekurangannya yang tidak dapat berbicara, tapi ia bisa membaca Al-Quran dengan baik atas izin Allah. Fasiha Hafizatun Nisa, anak ajaib yang sudah banyak tahu tentang Al-Quran, padahal usianya baru aja 4 tahun. Dan udah pandai baca Al-Quran dengan dukungan dari orang tuanya, yaitu Ibunda Fasiha. Mengetahui potensi bakat anak-anak hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki prestasi, insya Allah dapat menginspirasi, menginfluence anak-anak lainnya menjadi lebih baik lagi. Kita terinspirasi dari apa yang kita lihat. Kita tergerak untuk berubah lebih baik dari apa yang kita simak, dan dari apa yang kita dengar bernilai pahala dan keridhaan Allah. Salah satunya menimbulkan kesempatan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau baca Al-Quran tanpa arti itu sudah ada pahalanya, kalau ikhlas ya. Tapi kalau dengan artinya kita akan dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Saya ambil contoh video dari Erin Zelia Nawawi ini. Kalian coba dengar ya, yang serius. Nikmatin dulu suaranya di video ini. Yang kedua kita coba dengarkan masih dari Erin Zelia Nawawi. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
Lalu selanjutnya masih dari Erin Zelia Nawawi di video yang ketiga ini. Oke, dari 3 video tadi, tanpa melihat atau memaknai artinya, hanya mendengarkan, menurut kalian, video manakah yang paling mengena? Paling berkesan? Paling menggugah di hati kalian? Jawaban kalian bisa ditulis di kolom komentar beserta alasannya ya. Oke, saya tunggu komentar kalian. Terima kasih bagi kalian yang sudah berkomentar. Selanjutnya, terus apa sih ngaruhnya cuma dengerin Al-Quran kita jadi auto sholih atau sholihah? Katanya ngedengerin Al-Quran bisa mendatangkan atau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sobat nonton ngaji, untuk menyukai sesuatu hal itu kita harus tahu dulu bentuknya, apa rasanya, apa kegunaannya, atau apa manfaatnya. Makanya kenapa saya coba ajak kalian untuk simak 3 video tadi. Setelah kalian memilih salah satu dari 3 video tadi, artinya kalian pasti menyimak, mendengarkan dengan seksama, bukan? Nah, dengan mulai suka dengar Al-Quran di media sosial kita akan tergerak untuk ngeklik setiap konten atau video, entah itu tilawah atau murotal, yang lewat di beranda kita dengan sukarela. Dan kita juga akan dengan senang hati mencari video-video murotal atau tilawah Al-Quran. Apalagi kalau kalian sudah suka dengan karakter suara dari qori atau qori'ah yang buat tenang hati kalian saat mendengarnya. Insya Allah setelah apa yang kalian tonton di media sosial kalian, suatu tontonan yang baik, tontonan yang menjadi tuntunan, tontonan yang bermanfaat, akan terbentuk suatu kebiasaan baik dari hal kecil di sehari-hari kita dalam berinteraksi di media sosial. Karena telah seringnya menonton video-video tilawah, murotal, bacaan Al-Quran, atau kebaikan lainnya yang sejenis, maka kalian pun akan direkomendasikan untuk menonton video serupa di platform media sosial yang biasa kalian gunakan. Artinya, kesempatan melihat mendengar Al-Quran dalam bermedia sosial akan sering. Dan video-video yang kurang bermanfaat tidak akan direkomendasikan, karena minat kita sudah terbentuk untuk melihat mendengar kebaikan Al-Quran di YouTube atau media sosial lainnya. Satu langkah awal dalam bermedsos, kalian terjaga dari hal-hal yang kurang baik. Dari video yang mengandung unsur kebaikan Al-Quran yang sering kita simak, kita lihat, kita dengarkan, insya Allah sedikit-sedikit menambah kebiasaan kita ke arah yang lebih baik, menambah interaksi kita ke arah positif, kita sedikit lebih terjaga dari konten atau video yang kurang baik. Jika kesenangan menonton tontonan yang bermanfaat, baik itu tilawah Al-Quran, murotal, ceramah, atau konten Islami yang menginspirasi, itu sudah ada dan istiqomah, Allah Maha membulak-balikan hati. Barangkali ada sekian banyak yang telah kalian tonton, ada satu video yang menggugah hati untuk berubah. Barangkali dari sekian banyak video yang kalian tonton, ada satu yang menginspirasi kalian jadi lebih baik lagi. Barangkali dengan sekian banyak video yang kalian tonton dapat menambah pengetahuan, pemahaman kalian tentang ilmu agama. Hidayah adalah petunjuk yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya, sehingga seorang individu dapat menjadi muslim yang taat. Hidayah Allah ini harus dijemput dengan membenahi diri kita terlebih dahulu, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki dan membenahi salat. Setelah membenahi salat, selanjutnya adalah menjaga kedekatan kita dengan Al-Quran.
Sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, mentadaburi, hingga mengamalkannya dalam keseharian kita. Dari hal terkecil seperti di media sosial ini, benahi tontonan kita menjadi tontonan yang bermanfaat yang baik. Tontonan yang menyisihkan waktu untuk Al-Quran, seperti menonton video-video tilawah, murattal, kajian Al-Quran, ceramah agama, dan masih banyak lagi. Semoga Allah mudahkan proses kita dalam menjemput hidayah. Barangkali hidayah itu datang sebab kita sering mendengarkan Al-Quran di media sosial ini. Amin ya rabbal alamin. Jika baik untuk kalian, di like dan share juga silahkan kepada teman, keluarga, kerabat kalian. Semoga bermanfaat. Insya Allah bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 110. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa membaca satu huruf dari Al-Quran kitabullah, dia dapat padanan setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau orang baca alif lam mim dapat berapa? 3 huruf. Berapa pahala? 30. Sekarang Anda tanyakan, Ustadz, kalau saya baca Toha, Yasin dapat pahala tidak? Dapat. Toha 2 huruf, berarti 20 kebaikan. Yasin 2 huruf, 20 kebaikan. Tapi biasanya jarang ada orang baca Quran cuma 2 huruf. Toha, sudah 20. Hampir tidak ada.